Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ya. Selalu kita dapati di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW terdapat tarsyir dan tahdzir. Karena memang tugas para nabi juga orang-orang yang menapaki jejak para nabi, yaitu basyiro wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang kebaikan-kebaikan. Nah, tadi sebaik-baik perkataan, sebaik-baik petunjuk, ini kabar gembira. Baru setelah itu diikuti ya, nadhir, peringatan seburuk-buruk perkara, yaitu yang diada-adakan. Asalnya tidak ada di dalam kitab Allah dan petunjuk Nabi. Ingat ya, petunjuk Nabi. Sering terkadang mengatakan perbuatan Nabi, karena ada yang tidak Nabi lakukan namun merupakan petunjuk Nabi. Ya. Puasa Tasyu'a belum sempat, tapi merupakan petunjuk Nabi. Karena Nabi SAW katakan, jika Allah perkenankan bertemu dengan tahun depan, kita berpuasa di hari ke-9. Namun Allah takdirkan beliau tidak bertemu dengan tahun depan. Tapi disyariatkan nggak? Jadi petunjuk Nabi nggak? Petunjuk Nabi. Kemudian juga sebutkan ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang di atas sunnahku, jalanku, dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Berarti ya, jalan khulafa ar-rasyidin 30 tahun kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW itu juga merupakan jalannya Rasul, yaitu di masa mereka memimpin. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah, petunjuknya pada saat itu juga merupakan petunjuknya Nabi. Di masa Umar atau di masa Utsman, begitu juga di masa Ali. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Ini istilah syar'i, sering sudah kita sampaikan. Terkadang ada yang menganggap dia sangat bijaksana dengan mengganti istilah ini. Jangan terlalu sering.
ribut-ributin bid'ah, diganti saja tidak sesuai sunnah. Ya. Kalau begitu Nabi harusnya mengatakan wa kullu muhdatsatin ghairu sunnah. Tapi Nabi katakan apa? Bid'ah. Karena memang perbuatan tersebut sesuatu yang keji, tidak beradab kepada Nabi, sehingga penyebutan istilahnya pun harus dengan yang mengandung makna tahdir. Orang dengarnya nggak enak, nah, itu berbid'ah, ya kan? Orang dengarnya nggak enak. Ini amalan bid'ah. Orang dengarnya nggak enak. Agar memang ketika dia mengetahui dia terjatuh dalam bid'ah, dia berupaya ya untuk menjauhinya. Dalam beberapa momen boleh mungkin ya, melihat kondisi. Namun istilah itu jangan sampai diubah secara total, seakan-akan dia tidak pernah lagi menggunakan istilah bid'ah keluar dari lisannya. Walaupun momen-momen seperti sekarang ini ya, di mana banyak para dai dilaporkan, nah, tetap ya, kita berupaya berdakwah dengan bijaksana dan kita kembali kepada Allah. Tawakal ala Allah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat, wa kullu dhalalatin fil nar, dan setiap kesesatan di neraka, yaitu pelakunya terancam masuk neraka. Ini terkadang yang nggak terima orang-orang dengar, oh berarti neraka pun saya terancam. Yang mengancam Allah dan Rasulnya. Ya. Pezina di neraka, terancam di neraka. Ya. Orang yang memakan riba terancam neraka. Tapi tetap ada kesempatan diampuni jika kesesatannya dalam bentuk kefasikan, yaitu dosa-dosa besar. Ya, karena dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, apa yang pertama kita sebut ini? Diampuni atau diazab? Ampuni. Selalu sebutkan yang pertama rahmat Allah. Karena ya, dalam sebuah hadits qudsi disebutkan bahwa tertulis di sisi Allah, inna rahmati sabaqa ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Makanya di dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik, dengan menyebutkan apa? Al-Ghufran wa yaghfiru, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun mengampuni, kan disebutkan apa? Pengampunan. Tidak Allah katakan wa yu'adzibu liman yasha, tidak seperti itu. Tapi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, bahkan bahasa diazabnya tidak disebutkan di sini. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Wajibatul Mutahaddimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yang wajib dan harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi. Dan sekarang kita sudah di bab yang kelima, bab nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Dan pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah itu ada 10. Disebutkan 10 bukan berarti hanya ada 10, tapi ini yang paling berbahaya, yang paling banyak manusia terjatuh padanya. Nah,
Pembatal keislaman yang ketiga. Pembatal keislaman pertama dan kedua, alhamdulillah sudah kita jelaskan. Sekarang masuk yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu mengkafirkan mereka atau membenarkan mazhab atau keyakinan mereka, maka dia kafir. Orang musyrik yang bagaimana yang tidak dikafirkan sehingga terancam kafir? Orang musyrik yang kesyirikannya zahir, jelas. Kesyirikannya apa? Jelas. Yang dinyatakan sebagai musyrikin di dalam kitab Allah, di dalam sunnah Rasulullah, secara jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka dinyatakan musyrikin di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka kita juga secara yakin mengkafirkan mereka. Seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, ya. Ini jelas-jelas mereka itu adalah orang-orang musyrik. Maka harus jelas juga secara yakin kita kafirkan. Ya. Dan tidak boleh juga ragu mengkafirkan anak, nggak ada urusan anak sama mereka. Tidak boleh. Harus. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada bagi kalian suri tauladan di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim, saat mereka mengatakan kepada kaum mereka yang sudah jelas-jelas menyembah patung, musyrik bukan? Musyrik. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kafarna bikum, ya, kami kafirkan kalian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Jelas, ya, antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Di sini kita harus kafirkan sebagaimana Nabi Ibrahim kafirkan. Ya. Atau siapa yang membenarkan keyakinan mereka, keyakinan Trinitas contohnya, keyakinan dewa dewi, ini tidak boleh dibenarkan. Itu keyakinan kekufuran. Maka siapa yang membenarkan keyakinan mereka, dia lebih parah. Ini lebih parah, asyad. Saya Saleh Fauzan menyebutkan wahada asyad. Dan ini tidak berbicara terhadap seorang muslim yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ingat, ini tidak berbicara dengan seorang muslim yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Antum melihat dia melakukan perbuatan syirik, tapi secara jelas antum mengetahui dia ini yang sering takfir ini. Bahkan antum nggak mengkafirkan mereka, antum juga kafir. Gitu. Lazimul qaulnya juga masuk. Oh, ini benar ya, takfir. Keyakinan takfir ini kan. Kadang mereka salah dalam memahami, ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Dengarkan bab tentang penjelasan ini. Ini jelas beliau sebutkan
uzur jahal. Tetap ada uzur bil jahal. Bagi orang yang memang berusaha memahami Al-Quran tapi belum sampai kepadanya pemahaman tersebut. Kalau bagi orang yang memang sama sekali tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran, dia berbahasa Arab, dia jelaskan, dia orang Arab, paham bahasa Arab, ada Al-Quran di rumahnya, tapi tidak mau. Nah, ini tidak ada uzur jahal baginya. Tapi kalau ada kaum muslimin yang ada di Indonesia, kebanyakan tidak paham Al-Quran. Banyak kan paham. Islamnya mereka secara yakin kan, kita dengarkan, dia mengaku muslim. Yakin nggak kita keislamannya? Hah? Yakin nggak? Yakin kan karena dia lepaskan. Kalau kita dengar maka Nabi SAW sebutkan Usama bin Zaid ketika mendengar syahadat tetap dia lepas dicela oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita dengar mereka bersyahadat, yakin udah waisahuhum ala Allah. Ya, adapun amalan mereka, apa niat mereka Allah. Bahkan Nabi SAW katakan kepada Usama, "Ana syaqaqta sadra." Apakah kau sudah belah dadanya? Karena dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dia cuma pengen ngelak." Dia tepas ya, tetap. Padahal orang ini sudah mengucapkan syahadat. Kenapa tidak berpikiran? Oh, jangan-jangan memang dia saat itu benar gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa untuk menyelamatkan dirinya, dia mengucapkan syahadat. Ternyata seandainya tidak jadi ditebas, alhamdulillah, ternyata syahadat ini sakti. Ya kan? Bisa jadi kan? Dia berpikiran seperti itu. Wah, selamat nyawa saya akan memperbaiki Islam. Bisa jadi. Walaupun awalnya pada saat itu memang dia berada sah. Nah, antum terus ada seseorang melihat muslim tadi ini melakukan kesyirikan. Awalnya dia dengan mantap mengatakan dia muslim. Terus, ini kenapa dia melakukan kesyirikan? Dia tahu nggak kalau itu perbuatan kesyirikan? Masih ragu nggak ada? Hah? Jangan-jangan dia nggak tahu? Atau jangan-jangan dia dipaksa? Masih ragu nggak? Hah? Benar, jelas itu kesyirikan, benar. Tapi bagi orang yang melakukannya, jangan-jangan dia nggak tahu itu kesyirikan. Jangan-jangan dia dipaksa. Masih ada nggak keraguan? Maka kaidahnya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan antum tentang keislamannya tidak boleh dihilangkan hanya atas dasar ragu. Tidak ragu. Lantas antum sudah menghilangkan keislaman. Sama tentang kasus Usama bin Zaid. Dia ragu, ini orang mengucapkan syahadat atas dasar apa ini? Masih ragu. Tapi dia sudah menghilangkan keyakinan dia karena dia dengar dengan jelas. Nah, makanya yang disebutkan di dalam pembahasan yang ketiga ini adalah orang-orang yang sudah jelas kesyirikan. Dia mengaku dia adalah bukan muslim, jelas. Makanya diperjelas dulu. Oleh karena itu kenapa ada istilah, kenapa para ulama mengatakan iqamatul hujjah, butuh menegakkan hujjah terlebih dahulu kepada orang ini. Dan siapa yang menegakkannya? Ulama. Kenapa butuh harus ulama? Saya dan semua yang udah hafal 10 pembatal keislaman siapa? Udah petang-petang pengen menghapus keislaman seseorang. Harus kita harus tahu secara terperinci. Nggak bisa karena tadi ini apa? Ada keyakinan yang bertolak belakang dengan sesuatu yang dia lihat namun melakukan.
bin Jabal saja tidak langsung dikafirkan oleh Nabi SAW, padahal dia sudah sujud kepada selain Allah. Dia sujud kepada siapa? Nah, sujud kepada selain Allah kan? Kalau sujud kepada selain Allah secara zahir syirik. Karena sujud itu ibadah. Tapi Nabi pengen klarifikasi terlebih dahulu. Kenapa sujud itu kepada Rasulullah? Ternyata ada syubhat. Atau nanti tentang pembahasan Hatib bin Abi Balta'ah. Nanti ada pembatalan keislaman yang belakang, di mana dia menolong orang-orang musyrikin. Nah, walaupun demikian, namun orang-orang musyrikin ini sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat buruk. Yang udah jelas-jelas kesyirikannya tadi. Makanya jangankan hanya sekedar tidak mengkafirkan mereka, mengikuti pakaian atau memakai pakaian atau mengikuti kebiasaan yang menjadi kekhususan mereka. Ingat ya? Yang perlu digarisbawahi apa? Yang menjadi kekhususan mereka. Maka itu juga tercela. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Ya. Seperti memakai salib, kekhususan mereka. Merayakan perayaan ulang tahun, kekhususan mereka. Ini kekhususan mereka. Dan kita tidak boleh juga memuji orang-orang kafir. Tidak boleh, walaupun dari sisi duniawi dia amanah. Karena tidak ada manfaat faedah amanah dia itu karena dia tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Poin paling pentingnya saja adalah dia tidak berakhlak kepada Allah. Dia menjadi musuh Allah. Sehingga kebaikan apapun itu yang dia lakukan di mata kita tidak ada harusnya apa-apanya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua itu dihapuskan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu kalau mereka berbuat syirik, maka dihapuskan semua apa yang mereka lakukan. Jadi di sisi Allah, sebaik apapun orang musyrik itu gak ada nilainya. Maka antum perlu gak puji mereka? Sebaik apapun dia, gak perlu. Karena Allah tidak pernah memuji mereka. Rasulullah tidak pernah memuji mereka. Bahkan apapun kebaikan yang mereka lakukan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Wah, orang-orang ini, orang-orang Cina kalau berdagangnya amanah-amanah, gak perlu antum puji. Orang-orang Jepang disiplin, gak perlu antum puji. Orang-orang ini begini, begitu. Gara itu mereka jadinya menguasai perekonomian, gak perlu antum puji. Bahkan tercela engkau memuji mereka. Orang-orang musyrikin gak boleh kita memuji. Bisa dipahami itu. Kenapa? Karena Allah sendiri menganggap tidak bernilai sebaik apapun amalan mereka jika mereka tetap berbuat kesyirikan. Andai kan dia bangun berjuta-juta masjid, nggak ada nilai. Ada. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Pembahasan poin yang ketiga. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Mengenai memuji musik itu, kan misalnya kalau kita pelajarin kan kalau kita belajar tentang kedisiplinan, kita pelajarin budaya Islam, lalu kita terapkan ke dalam kita itu apakah dibolehkan?
Disiplin di dalam Islam itu sangat dijelaskan secara detail. Ngapain yang beli orang Jepang? Rasulullah SAW marah ketika Umar memegang Bible. Umar megang apa? Bible, Injil. Pengen melihat apa? Al-Quran beda ya. Apa sudah hatam kita Al-Quran dan hadis gitu? Apa Islam tidak mengajarkan disiplin? Sehingga kita butuh mengambil disiplinnya orang Jepang. Disiplin Islam secara detail. Jangankan masalah kedisiplinan, masuk al-falah sudah dijelaskan. Masuk ke toilet. Nah, mafhum ya? Karena rasa jelas. Apa? Beda. Kita kalau tadi menyebut Islam, seandainya kita tidak mau menjual barang ke orang kafir, sedangkan Allah kan membolehkan jual beli ke orang kafir, tapi kita membatasi, nggak boleh yang beli hanya muslim. Contoh rumahan yang beli muslim, orang kafir nggak boleh. Sedangkan Allah membolehkan, itu baru bersatu. Ya. Sebenarnya ini perkara kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bermuamalah, kita ketika ingin bermuamalah dengan orang-orang kufar, ketika kita ingin bermuamalah dengan orang-orang kufar diperkenankan. Ketika kita ingin, kalau kita nggak ingin, masalah. Kita nggak ingin. Ya. Bahkan kalaupun kita bermuamalah dengan mereka, kita buat mereka dalam keadaan kerdil. Makanya sampai di jalan pun kita pepet mereka. Bahasanya begitu. Nggak boleh memang kalau masalah jalan umum kita halangi, nggak boleh. Nggak boleh kita halangi. Ya. Tapi tetap kita buat dia ke pinggir. Itu dalam keadaan kalau kita sudah kuat. Ya. Nah, masalah perdagangan ini boleh sama siapa kita mau jual, sama siapa kita nggak mau jual, tepat. Asal antum jangan sampai meyakini bahwa haram menjual kepada orang kafir. Paham ya? Antum, ini barang saya, terserah saya mau jual sama siapa. Untuk saat ini saya tidak butuh orang-orang kafir untuk membeli barang saya. Apalagi contohnya antum menjual barang yang mana ada memang nilai plus, di mana antum menginginkan agar di lingkungan tersebut adalah orang-orang muslimin, berkumpul kaum muslimin pecinta ilmu, karena memang para salaf menyebutkan al-jaru qabla ad-dar. Perhatikan tetangga terlebih dahulu sebelum membeli rumah. Al-jaru qabla ad-dar. Ya, jadi buat orang yang mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan dekat dengan orang-orang soleh, ini nilai plus penjualan. Nilai plus penjualan. Ya. Seringnya kan hanya dibuat dekat dengan masalah, dekat dengan ini, akses ini masalah dunia. Harusnya apa? Dekat dengan masjid. Boleh. Dekat dengan apa lagi? Dekat dengan sekolah Islam, dekat dengan ubah untuk kebaikan. Nah, Allah Ta'ala, karena kita pemilikan hak barang tersebut, maka kita juga diperkenankan untuk menjual ke siapa yang kita inginkan, tapi tanpa meyakini bahwa haram. Enggak haram menjual kepada orang kafir. Ini tidak boleh. Saya tetap meyakini boleh menjual sama kalian, tapi ini barang saya tidak mau jual sama kalian. Punya hak kan? Punya wewenang. Nah, ada lagi? Ya. Karena pendataan beliau ini kaum muslim. Kadang setiap tahun itu kita butuh dari penilaian tentang atasan, tentang kerja. Karena beliau ini kaum muslim. Di situ ada kata-kata penilaian apa yang baik dari beliau, apa yang harus diperbaiki dari beliau. Sikap Anda harus gimana? Kalau ternyata memang misalkan
beliau ini memang baik. Ada beberapa hal yang baik lah yang bisa kita tulis di sini. Tapi itu dalam perkara kerja muamalah. Tafadhol antum sebutkan. Akan tetapi sekali lagi, apa yang antum lihat tersebut tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu. Itu hanya sekedar orang-orang sedang kerja, tidak perlu antum sebutkan dalam lisan antum untuk puji-puji dia kepada orang lain. Nah, Allah Ta'ala. Tokoh dari India, Dr. Zakir Naik. Zakir Naik itu kan biasanya dia menjelaskan mengenai Bible. Kemudian kan dia mengarahkan orang yang tersebut itu ke dalam Islam. Nah kemudian karena di Bible sendiri itu tidak bertentangan ya, yang hasilnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka dia dengan sendirinya masuk ke agama Islam. Nah itu mempelajari Bible sendiri itu gimana sih? Dr. Zakir Naik di situ hanya berupaya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakan kepada ahli kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Maka Dr. Zakir Naik hanya mencari yang sama yang ada di dalam Bible, yang ada di dalam Injil, yang berkesesuaian dengan syariat Islam. Beliau tidak memuji-muji, tidak akan menyebutkan bahwa ini Bible di atas kebenaran, tidak. Yang sama dengan Al-Quran. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Kalimat apa itu? Agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan antara kita, ya, kami ataupun kalian menjadikan sesama kita Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu yang beliau selalu tegaskan. Dan kalau dengarkan ceramah dia itu sering dia sebutkan ayat ini. Benar? Siapa yang bisa dengar? Ya. Makanya beliau dapat Nobel, dapat penghargaan dari Raja Saudi, dan diapresiasi oleh sebahagian ulama. Ya. Walaupun beliau memiliki kekurangan, tapi kita lihat kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang beliau berikan untuk Islam. Ada pun manusia dimanapun itu, siapapun itu pasti ada kekurangan. Ya, di beberapa poin terkadang ada kesalahan beliau dalam penyampaian, namun secara keseluruhan beliau berupaya sekuat tenaganya untuk apa? Menjelaskan Islam sesuai dengan salaf. Allah Ta'ala. Ya. Walaupun sebagian asal tidak ada yang menyebutkan wah itu ini begini. Kembali kepada masing-masing menilai seseorang itu, ya, nisbi. Ya. Saya bisa jadi ada yang menilai saya buruk, ada yang menilai saya, walaupun terkadang sesama asal tidak, tetap ada. Ya. Wah, sujuan siapa? Yang menilai Ustaz, bahkan Ustaz sepuh kita, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, ada yang menilai wah, dia banyak condongnya. Ada sebagian ya, dia berusaha pertengahan. Ada yang sebagian anak lebih condong ke yang dokter. Penilaian masing-masing. Secara keseluruhan kita lihat, secara keseluruhan dai tersebut berupaya tidak
berupaya tidak dia untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Kesalahan itu pasti ada. Allah Ta'ala. Ya. Dan di sini mungkin dari setiap jawaban-jawaban saya ada yang puas bagi dia, ada yang tidak, ada yang mulai memberikan catatan. Setuju ini tidak bermasalah. Bisa jadi. Ya, bisa. Setiap kita itu berpotensi dilihat oleh manusia dan kita tidak menginginkan ridho manusia. Ridho nasi wayatun la. Itu penilaian saya. Dan penilaian beberapa asal tidak. Bahkan bukan hanya penilaian saya, bahkan sebahagian ulama. Ingat ya, makanya saya katakan sebahagian, karena sebahagiannya lagi tidak menilai apa yang beliau lakukan baik. Namanya penilaian. Al-Imam Al-Zuhri menilai Al-Imam Al-Bukhari perlu ditahzir. Siapa Al-Imam Al-Zuhri? Mungkin belum pernah ada yang dengar ya. Siapa itu? Al-Imam Al-Zuhri gurunya Al-Imam Muslim. Guru dari Al-Imam Muslim. Bahkan di majlisnya Imam Muslim beliau mengatakan, di majlisnya Imam Zuhri beliau mengatakan, siapa yang masih ngambil ilmu dari Bukhari keluar dari sini. Nah, berarti Imam Bukhari aja kena tahzir selevel ulama. Yang mentahzirnya Imam Bukhari itu siapa? Selevel ulama. Bahkan dulu beliau itu ya sempat ditahzir rame-rame gara-gara ada yang bertanya, wahai Imam, apa hukum orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Maka beliau diam sejenak. Malah heboh. Itu kan Bukhari itu udah gak jelas kan? Akidahnya udah mulai melenceng. Sampai beliau menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Karena lafzi bil Quran itu dijadikan oleh sebagian ulama untuk apa? Ya, sebagai tauriah untuk menghindar dari tekanan khalifah pada saat itu, di mana terjadinya fitnah yang sangat besar di zaman Imam Ahmad. Fitnah apa? Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan, apakah Al-Quran makhluk? Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Yang dia maksudkan perbuatan saya melafazkan Al-Quran makhluk. Karena perbuatan makhluk kan? Perbuatan saya sebagai seorang makhluk kan? Makhluk. Perbuatan saya melafazkan Al-Quran makhluk. Namun yang didengar lafazku, lafaz Al-Quran yang saya sebutkan makhluk. Lafaz Al-Quran bukan makhluk. Itu kalamullah. Tapi yang dia maksudkan perbuatanku melafazkan. Tapi itu kena tahzir. Jadi itu adalah penilaian masing-masing. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita coba sampai di sini. Ya, masih diperkenankan nggak? Ada pertanyaan? Adzan dulu ya. Nah. Jadi sedikit tambahan dari pertanyaan yang terakhir itu, maka jika seseorang mempelajari kitab-kitab ya, orang-orang yang tersesat untuk menampakkan kesesatan mereka, maka itu diperkenankan. Namun jika seandainya ini hanya untuk membanding-bandingkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk membongkar kesesatan mereka, maka diperkenankan. Seperti Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak mempelajari tentang filsafat untuk membongkar kesesatan filsafat. Pada dasarnya kalau kita yang tidak kuat
ya, fondasinya jangan coba-coba. Ya. Jangan apa? Coba-coba. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Masya Allah. Ini antum kayaknya jangan bertanya Ustaz. Tapi mungkin ilman lil akhirin. Tafadhol Ustaz. Apa hukum menonton wayang Ustaz? Biasanya wayang itu kan menceritakan tentang Hindu Buddha dan sebagainya. Apakah termasuk kita itu dengan apa yang diceritakan oleh wayang tersebut? Ya, jadi jika menonton sesuatu yang berkaitan dengan kekufuran dan meyakini kebenaran yang diceritakan, maka kufur. Kalau dia menontonnya dan meyakini ini keburukan, ini tidak benar semua, tapi dijadikan sebagai hiburan, ini adalah dosa. Termasuk terjatuh kepada dosa besar. Karena itu kedustaan-kedustaan. Menonton suatu perkara dusta, ya, diperbolehkan dalam syariat? Tidak tentunya. Bahkan terancam orang-orang yang berdusta ini diancam. Bahkan andaikan hanya untuk sekedar candaan saja diancam. Wailul lilladzi yuhaddits wa yakdzib liyudhaq bihin nas. Wailul lahu, celaka bagi orang yang berbicara dan dia berdusta agar manusia tertawa. Celaka baginya. Nah, kalau ceritanya adalah cerita-cerita kekufuran dan dia meyakini kebenarannya, ini kufur. Tapi kalau dia meyakini kebatilan yang ia tonton hanya sekedar hiburan, maka dosa. Dan itu dosa besar. Tidak ada di situ istilah boleh. Boleh bagi hiburan, mana ada boleh. Allah Ta'ala. Dan hukumnya sendiri ya haram, ya. Haram, itu jelas. Yang mengharamkan Allah dan Rasulnya. Saya hanya menukilkan, dan memang berat resiko para atau orang-orang yang menukil apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangankan di zaman kita sekarang ini, kita nih resiko Nabi Muhammad yang menyampaikan yang sudah jelas-jelas Nabi dan benar apa yang dia sampaikan 100% pasti benar, itu juga sangat besar resikonya. Apalagi kadang salah dalam ya, mungkin kurang hikmah, ya, kadang bisa terjatuh dalam kesalahan, tetap berisiko. Namun bukan berarti kalau ada para asatidah yang lain dilaporkan lantas ya kita pada takut. Tidak, ini tidak akan ya, menciutkan sedikit pun hati kita, bahkan seyogianya menambah keyakinan bahwa memang kebenaran itu harus diuji. Nah, foto siapa lagi tadi? Ya, silakan. Berarti masuk kepada keyakinan Sufiyah. Nah, jika antum memiliki kekuatan untuk menjelaskan kebatilan ini, jelaskan terlebih dahulu. Ajak diskusi atau dakwahi dengan memberikan kitab-kitab. Jika dengan antum tidak sholat di belakangnya tidak menimbulkan fitnah, tidak masalah. Cari sholat di tempat yang lain yang lebih menenangkan diri kita. Pernah saya dengar fatwa Syekh Shalih Fauzan ini terkait kepada orang-orang yang di sekitar itu ada ya, kebid'ahan-kebid'ahan. Maka jika tidak menimbulkan fitnah, maka
silahkan sholat di tempat yang lain. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah dengan antum nggak sholat di situ, ada fitnah, mungkin antum akan dikucilkan di masyarakat di situ, atau mungkin antum akan adalah mudarat yang antum dapatkan, maka tetap sholat di belakang orang tersebut. Pada intinya orang ini vonis individu. Namanya vonis individu. Orang ini mengaku secara yakin sebagai seorang muslim, namun apa penyebab orang ini berkeyakinan seperti itu perlu kita perjelas. Orang itu tadi kenapa keyakinan seperti itu jelas keyakinan kekufuran. Namun apa penyebabnya? Apakah ada syubhat atau yang lainnya? Ini perlu kita perjelas. Tentunya dengan apa? Iqamatul hujjah. Selama masih belum bisa diperjelas, maka kita menghukuminya yang sudah jelas, yaitu sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kita tidak berani memvonis sembarangan dalam hal ini, ya. Karena yang jelas dia adalah seorang muslim. Kalau kita sembarangan vonis kafir, ternyata nggak benar kafir, kembali kekufuran itu kepada kita, bahaya kan? Nah, tapi memang kalau sudah jelas kafir, sudah jelas, maka kita juga nggak boleh, ya, nggak mengkafirkan, karena nanti jadi kafir. Ini poin ketiga, malam kafirin musyrikin. Kalau memang belum jelas, antum diam. Belum jelas bagi antum, ya kita diam. Apalagi anak yang nggak tahu kepastiannya bagaimana harus menghukumi dia. Antum tarik anak nanti untuk menghukumi individu. Wah, jawaban Ustaz ente kafir, kan temannya. Padahal kita menjelaskan hukum secara umum, kemudian hukum secara umum ini ditarik kepada individu. Ini yang sangat berbahaya. Siapa itu? Si Sujuan itu, nanti dicari-cari sama dia. Dan pergi ke Mabes Polri, laporkan. Baik, cukup ya. Udah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam kata-kata atau jawaban-jawaban, benar-benar atas kekurangan ilmu saya. Jika ada di antara antum yang mengetahui jawaban yang lebih tepatnya, silahkan menghubungi saya untuk menyampaikan, Ustaz, setahu anak begini, anak dengar dari Syekh Fulan atau Ustaz Fulan, tafadhol. Karena tidaklah yang kita inginkan kecuali kebaikan. Dan itu apa yang saya jawab hanya sebatas keilmuan saya, tidak berusaha untuk saya tambah-tambah dan yang lainnya. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.